Welcome to sirkuit MotoGP Mandalika. Melihat detail pembangunan apa saja capaian progres pembangunan sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Kali ini saya berada tepat di tikungan ke-9 di mana bukit yang sudah hampir rata dengan lintasan sirkuit yang menuju tikungan ke-10, di mana alat beratnya sudah berpindah ke bukit di tikungan 10 tersebut. Untuk teman-teman ketahui bahwa memang kontur batu daripada bukit ini sangat keras. Coba kita dengar bersama-sama. Sangat keras. Jadi pekerjaannya terlihat lamban, namun memang butuh tenaga ekstra untuk memecahkan batu itu. Untuk lebih lanjutnya, bagaimana tikungan-tikungan selanjutnya, apakah sudah tersambung ataukah ada progres terbaru lagi di perkembangan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini? Mari teman-teman simak bersama-sama review saya dan tetap stay tune di channel ini. Terima kasih. Lalu ku melangkah mencoba mendaki sebuah harapan di antara batu terjal di dinding-dinding tebing yang dicacah manusia. Bentuk alaminya sudah luntur karena keegoisan manusia demi sebuah sorak dan gemuruh supporter MotoGP Mandalika di tahun 2021. Kesenangan, kebahagiaan, demi sebuah kebanggaan bersama melunturkan anggapan bahwa kita tak lagi sedang merusak alam, namun untuk mengemas sebuah citra bangsa di mata dunia, di mana Indonesia bangsa yang besar. Masa sih hanya sekelas sirkuit MotoGP tidak punya? Sebentar, mimpi itu akan menjadi sebuah kenyataan, sebab dinding-dinding bukit ini nantinya yang tertata bak tribun terbuka akan menjadi saksi dan sejarah betapa serunya kuda-kuda besi MotoGP melaju dengan kencang di sirkuit MotoGP Mandalika, kebanggaan kita semua. Ayo kita intip tikungan ke-10 di mana lintasan ke-9 menuju ke-10 yang masih terputus karena adanya sebuah bukit. Aktivitas pengerukan bukit terus dilakukan, terlihat bang ekskavator lagi asik-asiknya mencungkil bebatuan di bukit ini. Dan pertama kali saya lihat bahwa ada pengeroyokan, ada 2 ekskavator dan 1 hydraulic breaker yang bertugas memecahkan batu. Ada kata menarik yang terpampang di lintasan ke-9, bosku. Jangan ngebut, kamu gak akan kuat, biar Rossi saja. Hahaha. Di mana bosku lihat ini adalah bukit di sebelah kanan di tikungan ke-10 menuju tikungan ke-11 sampai tikungan 12. Dan tikungan ke-9 tadi juga hampir rampung pengerjaan dasar bukit yang tertata seperti tangga atau bisa juga disebut terasering atau berundak-undak, berfungsi sebagai tribun penonton dan juga menjaga supaya bukit ini tetap kokoh dan tidak longsor. Aktivitas pengerasan lintasan tikungan ke-10 menuju ke-11 terlihat tumpukan material batu gunung yang berwarna-warni. Mondar-mandir vibrating roller yang siap menggilas tumpukan material batu gunung ini. Jadi, progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika sangat positif perkembangannya, bosku. Masih ragu sirkuitnya bakal rampung Juni 2021? Nilai saja, bosku. Dan saya mencoba bermain loncat-loncatan bak ninja Hattori di tumpukan material batu gunung, mumpung bisa bermain-main. Nanti kalau sirkuitnya jadi bakal dilarang, bosku. Hahaha. Untuk tikungan ke-11 yang juga mengalami pelapisan tanah gunung yang dulunya kalau bosku melihat sebelumnya, ini adalah lokasi laguna yang kontur tanahnya yang lembab. Mengapa dilakukan penggalian yang sangat dalam supaya kelembaban tanah tersebut hilang? Dengan adanya material batu gunung dipercayai mampu membuat lintasan ini kokoh, sehingga tidak akan terjadi pergeseran lapisan tanah yang menyebabkan lintasan sirkuit akan bergelombang.
Menuju tikungan ke-12 aktivitas proyek juga ada, bahwa lintasan ke-12 menuju tikungan ke-13 ini pelapisan material tanah gunung atau batu gunung sudah terlihat merata. Ini tugasnya Bang Vibrating Roller untuk meratakan dan mengaluskan lintasan. Sepertinya minggu depan lintasan ini sudah rampung. Terlihat karyawan PT Wijaya Karya yang lagi mengecek kondisi lintasan. Jadi pendampingan oleh para ahli pembangunan serta pengawasan terus dilakukan demi terciptanya lintasan sirkuit MotoGP Mandalika ini sempurna. Namun lintasan ke-12 menuju tikungan ke-13 masih terputus oleh 2 jambatan. Mungkin tikungan ini masih dalam tahap rujuk. Hahaha. Seperti orang yang sudah cerai saja jambatan. Jadi lintasan ke-12 menuju tikungan ke-13 ini yang terputus oleh jambatan akan dilakukan pembetonan karena drainase atau saluran air ini adalah kali yang tak mungkin ditimbun. Jadi akan memerlukan pengerjaan yang detail sehingga tidak ada sekat atau kelihatan sambungan di lintasan aspal sirkuit nantinya. Lintasan ke-13 menuju tikungan ke-14 yang dimana tikungan ke-14 masih terputus juga dengan keberadaan tower Telkomsel. Namun apa yang saya temukan bosku, ada 2 pemuda yang lagi asik menarik layang-layang. Bukan layang-layang bosku, tapi menarik besi tower supaya tidak terjatuh begitu saja. Kemungkinan ketika saya update perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika 3 atau 4 hari ke depan, tower Telkomsel ini sudah lenyap alias sudah rampung proses pembongkarannya. Untuk tikungan ke-15, 16, dan 17 belum ada aktivitas proyek. Kondisi seperti biasanya. Untuk trek lurus masih dalam pengerasan dan setengah dari lintasan trek lurus sudah terlihat hampir rampung proses pelapisan lintasan. Tumpukan tanah gunung juga terlihat banyak menumpuk yang siap digilas oleh Bang Vibrating Roller, dan saya melihat Bang Bulldozer juga aktif mengerjakan pemerataan tumpukan material tanah supaya bisa merata sehingga kinerja Bang Vibrating Roller lebih mudah menggilas. Maklum Bang Vibrating Roller tak bisa menanjak bosku. Hahaha. Di mana lintasan trek lurus yang menuju tikungan pertama masih dalam proses penggalian dan penimbunan. Ini masih PR besar buat PT Wijaya Karya selaku pelaksana proyek untuk dapat mempercepat proses pemerataan dan penimbunan lintasan maupun penyambungan setiap tikungan lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Yang jelas kondisi tikungan kedua, 3, dan 4 kondisi tidak ada perubahan, kondisinya tetap seperti biasa. Masih terputus oleh lahan yang masih dalam tahap negosiasi pembebasan lahan. Yang jelas bosku, jangan ragu bahwa ini proyek bukan skala daerah namun nasional, sehingga hanya menunggu waktu pembebasan lahan oleh pemerintah terkait yaitu ITDC dan pemerintah Nusa Tenggara Barat. Ya, kita bisa ibaratkan proses lamaran sudah diterima, namun masih saling tawar mahar. Memang gadis cantik benar tikungan 2, 3, dan 4. Makanya kalau jadi gadis cantik jangan mahal-mahal maharnya, biar dapat tersambung hubungan yang sah dengan cepat. Hahaha. Namun tanda-tanda dikerjakan ketiga tikungan ini sudah terlihat, di mana alat berat Vibrating Roller sudah mengarah ke tikungan keempat yang sebelumnya masih mengerjakan tikungan ke-5. Lintasan ke-6 yang menuju tikungan ke-7, aktivitas proyek seperti halnya tikungan atau lintasan yang lain masih dalam proses pengerasan dan penambahan material lapisan tanah tahap akhir. Kondisi ini tepat di lintasan ke-6 menuju tikungan ke-7. Mungkin teman-teman pernah lihat ketika lintasan ke-6 yang tampak terputus oleh jalan raya. Yang sebenarnya jalan raya ini sangat mudah digusur, namun kemungkinan jalan ini masih diperuntukkan bagi warga yang masih tinggal sementara di tengah kawasan sirkuit MotoGP Mandalika. Nantinya warga yang sudah dibebaskan lahannya juga akan dipindahkan
rumahnya, atau tepatnya diberi rumah yang masih di kawasan Kek Mandalika bersama uang kompensasi sesuai dengan kesepakatan tim apresial yang dibuat oleh ITDC dan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat. Sedangkan lintasan tikungan ke-7 menuju tikungan ke-8 aktivitas proyek ada. Terlihat aktivitas proyek benar-benar dalam progres yang positif tuntas. Semoga progres pembangunan dan jadwal pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika dapat tepat waktu, yang dimana target penyelesaiannya akan rampung di bulan Juni tahun 2021. Semoga aral melintang dapat terselesaikan secepatnya dan semoga mega proyek nasional ini menjadi sebuah dinasti pariwisata yang dapat membanggakan seluruh masyarakat Indonesia. Akhirnya review progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di hari ini dimulai dari tikungan ke-9 dan berakhir di tikungan ke-8. Tuntas saya mengobservasinya dan saya sangat berjodoh setiap kali ke sirkuit selalu bertemu pengembala kerbau di dalam lokasi sirkuit. Untuk menghilangkan penat dan lelah berkeliling sirkuit, saya ajak si kebo berjoget ria. Asik. Maaf, stop. Kerbaunya bro udah mau meruduk. Oke, kesimpulan bahwa review sirkuit MotoGP di hari ini dari mulai tikungan 1 sampai tikungan 17 bahwa ada aktivitas proyek di tikungan 5, 7, 8, 10, 11, 12 dan trek lurus. Oh ya, satu lagi bahwa tower Telkomsel sudah mulai dilepas dan akan finish mungkin sekitar 2-3 hari, karena saya lihat tadi bahwa bagikan main layang-layang dari pekerjanya untuk menurun besi-besi dari tower tersebut. Untuk itu cukup sekian informasi yang saya dapat berikan kepada teman-teman. Tetap stay tune di channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.